Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbitrio Suhendro, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Saat ini saya masih semester 4 dan hari ini saya akan mencoba membaca Al-Fatihah dan menerangkan topik saya yang dibagikan saat itu, yaitu yang berjudul Paradigma Pengembangan Ipteks. Saya akan memulai dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan pembacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan akan dilanjutkan dengan penjelasan secara singkat materi mengenai paradigma pengembangan ipteks. Saya coba akan menjelaskan secara umum bahwa paradigma pengembangan ipteks ini adalah salah satu potensi manusia dalam perkembangannya, yaitu ipteks. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani atau fisik, dan rohaniyah. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian intelek, perasaan, akal, dan unsur yang lainnya. Dan juga Imam Al-Ghazali, manusia merupakan 4 kekuatan, yaitu ada qalb, dan juga ruh, nafs, dan akal. Nah, kalau menurut Jalaluddin dan Usman Said, secara garis besar manusia memiliki 4 potensi dasar, yaitu hidayah, yaitu naluri, terus kemudian diniyah, yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai potensi dasar yang beriman kepada Allah, hidayah al-hisyah, yaitu indrawi, dan juga hidayah al-aqliyah, yaitu akal. Kemudian rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Pengembangan ipteks pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila ipteks disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lanjutkan bahwa ipteks bisa disalahgunakan juga pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif atau merusak. Al-Quran sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Kemudian, oleh karena itu Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan ipteks, sehingga searah dan juga sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambu tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut. Akidah Islam sebagai dasar ipteks, menjadikan akidah Islam dijadikan landasan ipteks bukan berarti konsep-konsep ipteks harus bersumber pada Al-Quran dan hadis, tapi bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Tapi maksudnya adalah konsep ipteks harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Kemudian, pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengembangkan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan juga kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, muatan etika dalam pengembangan ipteks. Ini kemudian pengembangan yang harus dilakukan sesuai dengan muatannya.
Pengembangan ipteks terkandung memuatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh hebat hasil teknologi, namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan, sangat dilarang dalam Islam. Baik, mungkin itu saja gambaran mengenai pengembangan paradigma pengembangan iptek yang harus sesuai dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Mungkin cukup dari saya apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan, tentu itu adalah sesuatu yang maklum dan saya mohon dimaklumi dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.